Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura. Bab 6713 menunjukkan kekuatan. Badai sepertinya telah menerjang pikiran Jie Tianran. Reaksi pertamanya adalah bahwa Baili Sukong berbohong, mengesampingkan Chu Feng dan sekte penjara yang sebelumnya merupakan musuh bebuyutan. Berbicara tentang latar belakang Chu Feng, dia sebenarnya berasal dari sungai surgawi bela diri leluhur dari sebuah klan Chu yang lemah, yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan sekte penjara. Bagaimana mungkin Chu Feng menjadi tuan muda sekte penjara? Namun ketika dia melihat para anggota sekte penjara, niat membunuh mereka yang luar biasa dan cara mereka memandangnya seolah-olah dia adalah pembunuh ayah mereka, dia langsung diliputi oleh kemarahan mereka. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, sekalipun dia ingin memanfaatkan orang-orang dari sekte penjara seharusnya tidak begitu memusuhinya. Selain itu, meskipun dia tidak menguasai kekuatan zaman dewa, sekte penjara tidak menyadarinya. Orang normal manapun, setelah bertengkar, pasti akan lari secepat mungkin. Mengapa mereka menunggunya di sini seperti sekte penjara? Bukankah itu gila? Pada akhirnya, dia hanya sampai pada satu kesimpulan, yaitu Chu Feng memang benar-benar tuan muda dari sekte penjara. Jadi, kau memang berakting sejak awal? Sengaja mencoba menipuku? Jie Tianran bertanya dengan suara berat. Oh. Namun begitu dia mengajukan pertanyaan, sebelum ada seorang pun dari sekte penjara yang bisa menjawab, dia tertawa. Itu sudah tidak penting lagi. Saat Jie Tianran berbicara, aura hitam yang kuat terpancar dari tubuhnya. Namun aura ini tidak terpancar dari tubuhnya, melainkan jubahnya, pergelangan tangannya, pinggangnya, dan bahkan hiasan rambutnya. Ternyata ada harta karun tersembunyi di tempat-tempat tertentu di tubuhnya. Kini harta karun ini telah terungkap, dan api hitam di dalamnya menyelimutinya. Jie Tianran tampak seperti itu. Dia sangat mirip dengan anggota sekte penjara. Dia sama sekali tidak tampak seperti orang yang baik. Mengapa harta pelindung pada kakekmu yang jahat itu berbeda dengan harta pelindung anggota sekte guru surgawi? Egi merasa bingung. Mereka sudah tahu bahwa Jie Tianran telah mengambil semua harta magis sekte guru surgawi yang dapat meningkatkan kekuatan tempur. Kemudian, mereka dibagikan kepada para tetua istana suci 7 alam. Karena para tetua itu memilikinya, wajar jika Jie Tianran juga memilikinya. Tapi keduanya terlihat berbeda. Ini bukanlah harta karun penghalang dari sekte guru surgawi. Ini seharusnya adalah harta karun penghalang yang dibuat Jie Tianran untuk dirinya sendiri, kata Chu Feng. Bum bum bum. Tepat saat itu, semburan api merah menyala lainnya keluar dari mulut formasi besar sekte penjara. Namun kali ini, Jie Tianran sudah siap, meskipun jaraknya sangat dekat, dia menggunakan formasi yang meningkatkan kecepatan, mereka menghilang dari tempat mereka dalam sekejap mata. Ketika muncul kembali, benda itu sudah berada di cakrawala yang jauh. Jika aku tidak salah, Chu Feng saat ini bersembunyi di dalam formasi besar milikmu ini, bukan? Jenis hubungan seperti apa yang Anda miliki tidak penting, dan jenis transaksi mencurigakan apa yang Anda lakukan sebelumnya juga tidak penting. Lagi pula, kalian semua akan mati. Saat Jie Tianran berbicara, dia mengeluarkan pedang hitam besar yang memancarkan aura berdarah dari tas Qian Kun miliknya. Saat pedang ini muncul, aura dan kekuatan tempur Jie Tianran kembali melonjak. Dilihat dari indera yang ada, aura yang terpancar dari Jie Tianran tidak lebih lemah daripada aura formasi agung sekte penjara. Kakekmu sungguh luar biasa,
Bahkan Egi mengerutkan kening saat merasakan aura yang terpancar dari Jie Tianran. Meskipun sudah saling mengenal begitu lama, mereka sepertinya belum pernah melihat Jie Tianran melepaskan kekuatan penuhnya. Namun kali ini berbeda, kekuatan Jie Tianran akhirnya terungkap. Kekuatan sekte penjara diperoleh dengan mengumpulkan semua anggota sekte-sekte penjara dan dengan restu dari artefak suci. Namun, aura yang terpancar dari Jie Tianran saja sama sekali tidak lebih lemah daripada aura formasi besar sekte penjara. Ini menunjukkan betapa menakutkannya orang ini. Tidak heran jika dia pernah dikenal sebagai seniman bela diri terkuat di dunia. Namun, dibandingkan dengan Egi, ekspresi Baili Sukong saat ini cukup rumit. Tatapannya tertuju pada pedang hitam di tangan Jie Tianran, yaitu pedang pembunuh iblis. Baili Sukong merasa sangat menyesal. Pedang pembunuh iblis ini adalah harta karun penghalang tertinggi di dunia seni bela diri. Hal ini dapat meningkatkan kekuatan tempur spiritualis roh dunia secara signifikan. Dahulu, ketika Baili Sukong masih berkuasa, ia secara sukarela menghadiahkan pedang pembunuh iblis kepada Jie Tianran untuk bekerja sama dengannya. Tanpa diduga, pedang pembunuh iblis ini kini menjadi sumber kepercayaan diri Jie Tianran dalam menghadapinya. Jie Tianran, memang akan ada yang mati hari ini, tetapi bukan sekte penjara saya, apalagi Tuan Muda. Setelah Baili Sukong selesai berbicara, ratapan kesakitan terdengar di mana-mana, dipenuhi dengan kengerian yang luar biasa. Tengkorak-tengkorak merah darah yang tak terhitung jumlahnya, seperti hujan deras, berterbangan keluar dari formasi besar itu, seperti pasukan besar yang berdesakan dan menyerbu ke arah Jie Tianran. Jie Tianran mendengus dingin, membuat segel tangan, dan kekuatan penghalang yang dahsyat menyapu keluar. Namun, kerangka-kerangka berwarna merah darah itu jelas memiliki kekuatan khusus, karena mereka berhasil menembus formasi Jie Tianran. Melihat hal itu, Jie Tianran terkejut, tetapi tetap tenang. Sebaliknya, Jie Tianran menunggu kerangka-kerangka berwarna merah darah itu menyerang. Hanya ketika kerangka merah darah itu mendekat, pedang pembunuh iblis Jie Tianran berubah menjadi garis-garis bayangan pedang. Kerangka berwarna merah darah yang mampu menembus susunan pertahanan sama sekali tak berdaya di hadapan pedang pembunuh iblis. Segala sesuatu yang mendekat dihancurkan oleh Jie Tianran. Dia berdiri di kehampaan, dikelilingi oleh bayangan pedang yang berputar-putar, namun posturnya anggun, tidak seperti seorang spiritualis roh dunia. Dia lebih mirip seorang ahli bela diri yang sangat terampil. Jelas terlihat bahwa Jie Tianran tidak hanya mahir dalam teknik formai, tetapi juga memiliki kemampuan luar biasa dalam pertarungan jarak dekat. Namun, Jie Tianran tidak membela diri secara pasif, melainkan mengeluarkan cermin perunggu kuno. Cermin perunggu itu melayang di sampingnya, begitu muncul, ia langsung memancarkan seberkas cahaya yang sangat terang yang mengenai formasi besar sekte penjara. Itulah kekuatan formasi pengamatan. Dia ingin menemukan lokasi Chu Feng, tetapi sayangnya cahaya terang yang dipancarkan oleh cermin itu tidak memperlihatkan sosok Chu Feng. Namun, Jie Tianran tetap tenang dan malah mengeluarkan jimat lalu menyatukannya ke dalam cermin. Saat jimat itu menyatu dengan cermin, ia berhenti memancarkan cahaya dan mengeluarkan beberapa jimat pelindung yang berputar-putar di sekitar cermin. Baili Sukong dan yang lainnya dapat melihat perubahan pada cermin perunggu itu. Cermin itu mengumpulkan kekuatan yang semakin besar. Apa yang sedang Jie Tianran rencanakan? Apakah benar-benar perlu untuk menemukanmu? Tapi meskipun dia menemukanmu, itu tidak ada artinya jika dia tidak bisa menghancurkan formasi besar sekte penjara, kan? Egi tidak begitu memahami perilaku Jie Tianran. Cermin itu bukan untuk pengamatan, melainkan untuk melancarkan serangan. Dia melakukan itu dengan sengaja,
hanya untuk membuat orang-orang dari sekte penjara meremehkan kekuatan cermin itu. Namun ketika cermin itu memancarkan kembali berkas cahaya, itu bukan lagi kekuatan pengamatan, melainkan kekuatan penyerangan. Sembari menjelaskan hal ini kepada Egy, Chu Feng juga memberitahukan hal tersebut kepada para anggota berpangkat tinggi dari sekte penjara. Biarkan mereka berpura-pura menyerang untuk sementara waktu, dan jangan biarkan mereka terus-menerus mengurangi kekuatan formasi. Sembari menunggu Jie Tianran mengaktifkan cermin perunggu dan melancarkan serangan, dia menggunakan lebih banyak kekuatannya untuk menahan serangan cermin perunggu tersebut. Namun, tidak semua kekuatan mereka digunakan untuk bertahan melawan serangan Jie Tianran. Sebaliknya, seseorang harus mengumpulkan kekuatan yang sangat besar. Namun kekuatan ini tidak ditujukan untuk menyerang Jie Tianran, melainkan untuk menyerang platform tinggi zaman para dewa. Chu Feng dapat mengetahui bahwa kekuatan susunan formasi yang terjalin di platform tinggi era dewa pasti sangat penting bagi Jie Tianran. Sekalipun mereka tidak berhasil menembus formasi tersebut, mereka tetap bisa mengalihkan perhatian Jie Tianran. Setelah menceritakan semua itu kepadanya, Chu Feng menghela napas. Ada apa? Bukankah ini sudah direncanakan? Egy bertanya. Meskipun saya telah membangun formasi hebat ini, saya sebenarnya belum sepenuhnya menguasainya. Cara mengaktifkannya masih terserah Baili Sukong dan yang lainnya. Hal ini sangat membatasi kemampuan observasi saya, sehingga menyulitkan saya untuk bekerja secara efektif. Chu Feng menghela napas. Saat ini, meskipun formasi besar sekte penjara belum melancarkan serangan habis-habisan ke Jie Tianran. Namun, sikap Jie Tianran tampak sangat tenang dan terkendali. Jie Tianran juga menyembunyikan rencana cadangan. Dan kultivasi kita pun berakhir. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura berikutnya di dunia novel.